Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Dono. Saya didampingi oleh Pak Dedi. Dahulunya adalah Sekdes. Kemudian di sini Kang Kusroni adalah tokoh pemuda yang dipercaya oleh desa pada saat itu untuk mengelola kawasan ini. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dan mengklarifikasi terkait video yang disampaikan oleh Kub Jurnalis Investigasi Banten, Audindra Kusuma. Bangunan ini adalah PPKBM, Pusat Pendidikan Konservasi Berbasis Masyarakat. Ini diresmikan tahun 2020. Ini merupakan bagian tahap pertama dari SBSN yang totalnya nilainya 18 miliar. Selain pembangunan yang ada di sini, dia juga membangun arboretum, kemudian juga beberapa sarana prasarana wisata di Pulau Handelem dan Pulau Kalong. Nah, lokasi ini pada saat itu dibangun, kemudian diresmikan oleh Ibu Bupati. Kemudian pada saat itu juga kita ada perjanjian kerjasama NKB, nota kesepahaman bersama pihak desa, bahwa desa mengelola kawasan ini. Selanjutnya, desa juga mengelola kawasan ini selama 1 tahun. Setelah itu terjadi pandemi COVID. Pandemi COVID di mana seluruh aktivitas masyarakat dilarang berkumpul dan sebagainya. Maka kawasan ini menjadi sangat sepi. Aktivitas awalnya itu sangat ramai. Ada juga kegiatan anak-anak, pengajian, bahkan juga kegiatan-kegiatan para guru kesini semua. Aktivitas pada saat itu lumayan sangat ramai. Mungkin Kang Kusroni bisa menceritakan aktivitas pada saat itu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusroni. Saya sendiri asli warga desa Ujung Jaya, Ujung Kulon, dan betul yang disampaikan tadi kata Pak KTN, Pak Kepala Balai ini, bahwa kebetulan kami dengan rekan-rekan Pak saat itu dipercaya oleh pihak desa berdasarkan pada NKB tadi untuk mengelola wilayah PPKBM ini, yang sebetulnya tadi disampaikan juga sama Bapak, bukan hanya wilayah sekitaran sini Pak, namun sampai ke Cilintang sana. Jadi cukup luas sebetulnya wilayah ini. Nah di saat itu cukup hidup lah, bisa dibilang cukup hidup, karena anak-anak PAUD, SD beserta guru-gurunya juga itu yang paling sering memanfaatkan wilayah ini, baik itu menggambar, terus ada namanya kalau di sini SKJ Pak, senam-senam seperti itu yang rutin, bahkan terjadwal seminggu 2 kali saat itu. Kami dokumentasinya pun insya Allah ada Pak. Selain itu ini juga cukup terawat sebetulnya, tidak seperti ini. Hanya saja meskipun kami jauh saat itu dari informasi informasi secara nasional, namun kita dengan ada medsos berikut surat pemberitahuan agar aktivitas baik tamu termasuk warga sini tidak boleh sama sekali untuk melakukan kegiatan aktivitas seperti itu, aktivitas bebas. Maka dengan adanya COVID itu Pak, itu sempat terhenti. Kita hanya 1-2 orang yang memantau ke sini, itu pun kalau diketahui secara ini tidak boleh seperti itu Pak. Selain COVID itu kebetulan saat itu ada ini gempa Pak, dilanjut dengan gempa yang pada akhirnya genting-genting berikut pelafon dan lain-lain rusak Pak, sehingga sekitar 1 tahun lebih lah setelah dinyatakan COVID itu sudah dianggap selesai lah, maka tantangan kita ada lagi hal baru tadi, karena fasilitas yang tadinya cukup bagus dan cukup layak untuk digunakan itu pada rusak, mulai dari gentingnya, pelafon dan lain-lain, sehingga dianggap tidak layak Pak. Nah maka setelah itu kebetulan dari pihak Balai Taman Nasional pun intens aktif komunikasi dengan desa ataupun warga. Kita merencanakan untuk ini perbaikan Pak. Makanya kemarin saya juga merasa ini yang melihat dari video itu, bahwa kenapa ada beberapa pelafon dari gedung serbaguna terutama yang cukup besar sekali, itu disut atau tertangkap oleh kamera belum finishing. Sebetulnya itu bukan pekerjaan awal yang belum finishing. Kalau dari awal sudah sangat rapi sekali Pak.
berikut lighting yang mungkin jarang ada kalau di sini, pemasangan lampu-lampunya. Hanya saja saat itu setelah kami melakukan prehaban, ada terus terang dana sekitar 10 jutaan lebih di akhir, Pak. Saya ada dua pemikiran waktu itu, dari Balai Taman Nasional. Saat itu saya didampingi langsung oleh Pak Karso kebetulan. Kita diskusi keras, Pak. Ini yang sekitaran 10 juta ini mau kita pakai buat ngecat plafon sama tembok, atau mau sebetulnya dari awal itu tidak ada rencana penggunaan asbes pasir, Pak. Yang dapur ini bisa dilihat beda sendiri. Karena saya berpikir mengusulkan, meskipun Pak Karso saat itu nggak boleh, ini dari awal kita merencananya sampai cat. Namun saya berpikir begini, mengusulkan, Pak, kalau kita paksakan ini dicat, sedangkan ini tidak diperbaiki genting, nanti bagus-bagus, rapi-rapi, rusak lagi, kena hujan lagi dan lain-lain, maka cat itu jadi percuma. Ya udahlah, kalaupun nanti ada pemeriksaan dan lain-lain, saya akan ceritakan seadanya, bahwa mengingat ini dianggap sangat diperlukan, saya ganti genting semua, Pak, yang dapur ini buat percontohan gedung yang lain-lainnya nanti untuk ke depan. Jadi tadi kenapa saya bersikeras mengusulkan waktu itu, saya berharap ini kan gedung kita semua, agar bagaimana ke depan itu lebih awet ke depannya, maka ini harus diganti dengan asbes pasir ini. Tapi anggarannya yaitu saya bilang, Pak, buat ngecat semestinya buat finishing plafon atau tembok-tembok yang dianggap kotor itu dialihkan ke asbes saja. Nah, setelah saya pasang, Pak Karso dan kawan-kawan dari, maksudnya dengan teman-temannya dari Balai Taman Nasional waktu itu, setelah mungkin rapat-rapat kecil, alhasil memberitahukan ke saya, ya udah kalau memang itu dianggap yang terbaik, alasannya kuat dan siap menjelaskan kepada siapapun, ya udah tidak masalah katanya. Nah, seperti itu, Pak. Baik. Jadi ingat ya teman-teman semua, bahwa perjanjian NKB dengan desa itu voluntary, para pemuda ini tidak dibayar. Bayangkan kegiatan yang tidak dibayar bertahan di sini, sementara para pengunjung tidak ada. Mereka sanggup menjalankan itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu luar biasa sekali, sehingga kita mengapresiasi apa yang dilakukan. Nah, kebetulan di sini ada Pak Dedi. Pak Dedi pada saat itu Sekdes tahun 2019. Sebetulnya PPKBM itu sesuai apa yang dicita-citakan Pak Dedi, yaitu bagaimana areal ini dikelola oleh masyarakat. Mungkin Pak Dedi bisa bercerita. Baik ya, alhamdulillah. Jadi yang pada saat itu memang 2018-2019, kurun waktu setahun lebih lah, saya sebagai sekretaris desa yang sudah dibangun, yang sekarang dan yang akan datang. Jadi proses yang sudah dibangun pada saat itu memang desa hanya menerima informasi, lalu kemudian ikut serta mengawasi tentang bangunan ini sampai selesai. Dan memang di 2019 dan sebelum selesai bangunan ini dan terjadi MOU, memang saya sudah resign di Sekdes. Nah, lalu kemudian itu yang sudah. Nah, yang kedepannya yang akan datang, harapan itu tidak hilang bahwa ketika bangunan yang semegah ini bisa dimanfaatkan oleh kita dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Jadi, lalu kemudian ada efek baik untuk masyarakat, ya itu dari sisi pribadi dan sisi sebagai masyarakat Ujung Jaya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, ya ikut bangga dengan adanya wilayah Taman Nasional. Lalu kemudian masyarakat bisa merasakan efek positifnya, dan bukan soal itu ke depan, ya ayo bareng-bareng gitu, memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, lalu kemudian dengan perencanaan-perencanaan yang matang sehingga tidak ada bangunan-bangunan yang terbengkalai. Lalu ke depan merencanakan dengan kesiapan yang semangat untuk memanfaatkan fasilitas gedung yang ada dengan menerima welcome pengunjung baik tamu domestik maupun mancanegara, sehingga warna Ujung Kulon dan warna masyarakat menyatu dengan ini. Siap. Baik sekali Pak Dedi. Mari kita lihat ke dalam.
Hari ini sudah dipelihara dengan baik. Alhamdulillah. Jadi yang ini dulu hancur total. Ya. Ya, hancur total ya. Terus hari ini sudah kita ada pemeliharaan sedikit. Ini kenapa? Karena saat ini jalan sebagai akses untuk menuju Ujung Kulon atau Ujung Jaya itu sekarang sudah dibangun oleh pemerintah provinsi. Kita berterima kasih sekali. Nah, kita berharap akhir tahun ini jalan itu tuntas, sehingga pada akhir tahun ini kemungkinan ada kegiatan yang cukup ramai di sini. Maka kita pelihara. Mengapa kemarin-kemarin tidak dipelihara? Karena setelah PPKBM kemudian nota kesepahaman bersama berakhir, itu ini tidak dipelihara lagi. Nah, sekarang kita mulai lagi dari awal untuk menyiapkan wisata tahun 2025. Nah, bagaimana pengelolaan ini ke depan? Ke depan ini semua akan kita ajukan untuk agar masyarakat lokal mengajukan izin jasa. Izin jasa itu ada 7. Pertama adalah izin jasa perjalanan wisata, kemudian pemanduan, yang ketiga makanan dan minuman, yang keempat itu merchandise, yang kelima itu sewa menyewa peralatan, baik itu tenda maupun sebagainya, yang keenam itu ada transportasi, yang ketujuh itu informasi wisata. Nah, itu akan diberikan kepada masyarakat lokal melalui salurannya tetap pihak desa dulu, karena kita nanti mereka mengajukannya melalui OSS. Yang pertama diajukannya adalah NIB, nomor induk berusaha, yang otomatis harus melalui pihak desa. Alhamdulillah Desa Ujung Jaya sudah membentuk Pokdarwis. Diharapkan adanya Pokdarwis bisa berjalan lebih baik ke depannya. Oke, kita lihat, nah, kita tunjukkan yang ini yang sudah diperbaiki. Jadi ini dulu hancur total ya? Ya, semua hancur total. Jadi sudah dibangun, sudah dibaik. Nah, yang ini dulu sama genting. Dulu genting ini. Oh, Nah, genting. ini yang saya ceritakan tadi, Pak. Oke, genting sudah diganti semua sama ini ya, Ganti peta. sama landek ya. Iya, Pak. Nah, ini bekas gentingnya terlihat juga. Oke, bekas gentingnya ada. Memang hal seperti ini kita Taman Nasional tidak bisa sendiri, Pak, karena Taman Nasional kemampuannya juga terbatas, terutama pegawainya, maka kita bisa melalui mekanisme izin. Ini juga saya berharap nanti ke depannya ada pengusaha lokal yang bisa melakukan mengajukan izin jasa juga untuk sewa menyewa atau gedung ini yang difasilitasi nanti penghitungannya melalui KPKNL, nanti berapa nilainya. Nah, ini untuk bangunan yang nantinya untuk izin makanan dan minuman. Nah, ini terkait ini. Jadi dulu hancur total ininya juga, bongkar semua habis ke bawah. Plafon berikut kaso, reng, hancur, Pak. Oke. Baik. Jadi ini adalah bangunan serbaguna yang dibangun pada saat itu. Kalau dilihat dari dokumentasi awal, ini sangat megah dan sangat bagus. Dan ada kegiatan yang cukup meriah di sini. Namun dengan adanya gempa bulan Januari 2022, ini semua habis, total habis. Kemudian pihak desa bersama masyarakat, tokoh pemuda dibantu dengan pendanaan dari kita melakukan rehabilitasi bangunan ini. Dengan pendanaan yang tadi disampaikan, hanya dengan seperti itu pendanaannya, tapi bisa memperbaiki yang sudah ada. Ini sangat luar biasa. Hanya jiwa volunteer saja yang bisa membangun seperti itu. Jadi selain gentingnya tadi hancur, kemudian ini semua diperbaiki. Mungkin atau ada yang ditambahkan lagi, Kak Kusroni?
Cukup seperti tadi disampaikan Pak, bahwa ini tadinya memang hancur total Pak. Setiap hujan juga semua ini terbasahi Pak. Karena betul-betul kenapa habis direhab juga masih sempat bolong seperti ini. Itulah salah satu alasan Pak, saya sampaikan bahwa salah satu gedung harus diganti oleh spandek pasir tadi. Dikhawatirkan seperti ini, dan ini habis direhab. Makanya yang tadi saya singgung, kalau memang terlihat nampak ini belum finishing, karena seperti tadi Pak, anggarannya untuk membeli spandek pasir seperti itu, yang awalnya sudah sangat megah. Jadi kalaupun disampaikan keadaan seperti ini tuh bukan hasil finishing yang proyek awal semula itu Pak, yang perlu diketahui untuk semuanya Pak. Baik, jadi pemirsa coba bayangkan gempa tanggal 12 Januari 2022, kemudian baru diperbaiki secara voluntary oleh teman-teman pihak desa dan pemuda itu tahun 2023. Selama 1,5 tahun itu jebol semua. Apa yang terjadi? Akhirnya ini penuh dengan lumut, kemudian tembok pun seperti ini. Dan ingat tahun 2022 hingga awal 2023 itu masih ada COVID. Seperti itu. Jadi ini yang terjadi sehingga bangunan seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ustadz Dedi, Kang Kusroni. Saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini dan kita cita-citakan ke depan menjadi amal ibadah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.